What's up GP Gangs? Balik lagi sama saya Aji Irawan di mana cerita, pengalaman dan kisah-kisah seru ada di sini. Kali ini saya ditemenin sama Mas Satrio dan Mas Putra. Sebelumnya Mas, dari saya mau nanya, Mas ini belakang-belakangan ini lagi pada sibuk apa sih Mas? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Oke, mungkin kita boleh mulai dari Mas Satrio dulu. Oke. Oke, halo semuanya. Aku Rio. Jadi akhir hari ini Ji, aku lagi ngerjain beberapa project nih. Yang pertama ada project untuk ini kelayakan studi gitu dari salah satu Hmm. pelabuhan gitu di Indonesia. Terus nanti juga mau ada oncoming project untuk kerjaan studi kelayakan konsesi juga nanti. Itu sih Ji. Oke, oke, oke. Boleh mungkin dari Mas Putra nih, gimana nih Mas? Halo, halo. Lagi sibuk apa Mas? Langsung main ini langsung to the point gitu, kayak kenalan dulu kayak gitu, Iya, biar santuy dulu, halo. Ji. Jadi perkenalan dulu ya. Aduh, Aku oke pengenalan dulu. Putra. Oh, aman, aman, aman. Santai aja kok. Itu Satrio. Nah, kami berdua nih Geomatika UPN juga dulunya. Angkatan berapa kita, Sat? Angkatan 2019 15. Nah, kami angkatan Geomit Geomut. 2019. Geomut. Dan baru lulusnya tepat waktu ya, alhamdulillah. Ya lumayan, nama juga Alhamdulillah. anak teknik, baru lulus, dan ya akhirnya ya bisa lah sharing-sharing pengalaman, walaupun pengalaman kami juga ya belum banyak-banyak banget lah, tapi di sini ya kita saling saling sharing lah ya, gitu aja. Enak ya pokoknya. Enggak Mas, aman Mas. Aman ya. Aman, aman. Oke, Aman, aman. oke. Lanjut ya. Lanjut tanya tadi, sibuk apa ya? Sama sih Iya kayak Mas. Satrio, sibuknya nemenin Satrio doang. Enggak, jadi sama aja kayak sibuk, ada banyak banyak project nih, jadi lagi dikebut ya Hmm. sebelum puasa gitu. Nah, berarti eh, apa namanya? Antara proyeknya Mas Satrio ini sama Mas Putra berdampingan atau memang mengerjakan proyek yang sama gitu Mas? Boleh Mas dijawab. Oke, sebenarnya kayak projectnya itu sama, tapi kayak banyak Hmm. lah, karena banyak project kadang Satrio nge-handle apa ya, ngurusin yang A dulu, saya ngurusin B, tapi kadang-kadang kita juga ngurusin yang sama-sama A kayak kayak gitu. Ya, Oh. alhamdulillah lah, ada lagi lumayan banyak lah sebenarnya, gitu. Ya nggak, Sat? Tambahin, Sat. Ber- Iya, jadi gitu sih. Mungkin kalau bisa di breakdown lebih lanjut. Sekarang Mas Putra lagi fokus ke pengolahan di hidrografi sendiri. Dia kayak bikin-bikin laporan. Dia kan habis dari lapangan tuh, jadi ada beberapa data yang diolah, terus ada beberapa laporan yang harus dia buat sih gitu. Kalau Mas Putra seperti itu, kalau aku lebih ke itu kayak perizinan-perizinan lah sekarang gitu. Gitu Ah, Aji. berarti tadi aku udah sempat dengar ada Mm-mm. hidrografi itu Mas. Berarti kalau misalkan boleh nih buat teman-teman mungkin yang belum tahu Mas, hidrografi itu secara apa? Secara singkatnya atau secara gampangnya gimana sih Mas hidrografi itu Mas? Dari proyek-proyek yang Mas-mas sedang kerjakan ini gitu. Mas. Berarti kan Oke, di hidrografi. izin menjawab ya. Ini kayak Iya. pandangan lah, kayak suatu definisi itu kayaknya bisa diartikan dengan banyak hal. Ini pandangan saya aja, definisi dari saya, hidrografi segala macam. Ya, sama yang kalau kita tahu secara umum ya, di geomatika kan ada beberapa KBK tuh. Ada Hmm. terestris, ada foto udara, ada SIG, ada penginapan jauh, dan seharusnya itu insya Allah nanti muncul KBK lah, hidrografi, semoga aja ya, amin gitu kan. Geografi. Nah, itu salah satu KBK juga. Jadi kan kalau terestris itu pemetaannya fokus di secara langsung turun di lapangan, secara darat. Kalau potri kan pengambilan foto secara udara, citra juga gitu jarak jauh. Benar. Nah, kalau hidrografi ini fokusnya itu yang saya tangkap ya, ini benar saya tangkap ya. Mungkin ketika teman-teman yang nonton di sini kalau saya salah silakan dikoreksi gitu ya. Jadi
Kan hidrografi dalam pemetaan ya fokus pada pemetaan di bawah lautnya gitu, entah itu kedalaman, entah itu nanti apapun nilai-nilai atau value-value yang bisa kita ambil ya di sana di laut gitu yang akan diolah, dan Hmm. outputnya tergantung pengen apa sih yang kita pengen dapetin gitu aja. Kalau lebih saya singkatnya ya pemetaan bawah laut lah singkatnya gitu. Mungkin ditambahin Oke. sama Mas Satrio kali ya. Pengen ngomong Boleh nih Mas katanya. Mas Satrio, boleh. Boleh Mas Satrio. Oke, jadi hidrografi emang benar adalah sebuah kayak pemetaan, tapi fokusnya di bawah dasar laut gitu. Jadi di sana juga kita ada navigasian, terus ada belajar tentang pasang surut juga untuk nanti diolah juga dalam dalam membuat suatu peta batimetri gitu-gitu. Nanti hidrografi sendiri itu biasanya digunakan untuk proyek-proyek seperti misalkan ada pembangunan pelabuhan. Terus nanti ada penetapan alur pelayaran. Nah, itu kita perlu di situ untuk pemetaan awalnya seperti itu aja. Ah, oke oke. Berarti kalau misalkan di saya Mas, saya di semester 4 ini Mm-mm. ada ngambil mata kuliah mata kuliah pilihan penetapan pengukuran dan penetapan batas wilayah. Nah, itu apakah di hidrografi juga apa ya namanya? Mengurusi tentang batas-batas wilayah yang ada di laut gitu, Mas? Atau seperti apa Mas? Ada apa namanya? Ada campur tangan dari ahli-ahli hidrografi nggak Mas di penetapan batas wilayah yang ada di laut gitu, Mas? Oke, aku izin menjawab ya. Correct me if I'm wrong. Jadi kalau misalkan untuk penetapan batas wilayah, mungkin di hidrografinya sendiri eh, kembali ke awal terkait pemetaannya, Ji. Jadi kita lebih ke akurasi mana sih batas-batas wilayah. Misalkan di negara Hmm. Indonesia seperti itu. Tapi kamu juga selain belajar batas-batas wilayah, kamu juga harus ngambil hukum-hukum lautnya, Ji. Jadi tahu tuh regulasi yang ada di sekitar kelautan Indonesia itu seperti apa atau enggak di laut-laut internasional. Jadi nggak cuma salah satu apa ya materi atau keilmuan aja. Jadi harus beberapa keilmuan juga. Jadi sangat berkolaborasi di situ. Oke oke oke. Berarti memang apa namanya ya pada dasarnya di dunia kerja nggak hanya satu ini ya Mas, nggak Mm-mm. hanya satu ilmu atau materi yang dipakai gitu. Jadi memang Mm-mm. banyak kolaborasinya juga. Nah, kalau misalkan gitu berarti hidrografi ini melakukan pengukuran itu pakai alatnya apa tuh Mas? Soalnya kan kalau yang saya tahu tadi Mas juga kan ngejelasin deh, Mas Putra ngejelasin kayak fotogrametri perekaman foto dari udara. Berarti kan kayak misalkan pakai UAV, pakai pesawat, helikopter dan lain sebagainya. Terus juga di survei terestris apa namanya? Pengukurannya juga kan pakai alat-alat terestris gitu kayak TS, teodolit, GNSS dan sebagainya. Nah, kalau misalkan di hidrografi sendiri gimana tuh Mas? Alat-alat yang dipakai untuk pengukurannya Mas? Boleh, boleh Mas, Mas Putra. Kurang lebih. Jadi ini setahu saya aja ya, kan mungkin sama halnya kayak di terestris mungkin dari awal kan entah itu teodolit segala macam kan banyak tuh alat-alatnya nih. Nah di hidrografi juga ternyata tergantung output yang apa yang kita pengen dapatkan. Yang pertama itu kayak yang mungkin yang paling umumnya itu eh, mengambilnya itu pakai sounder lah. Itu jadi ada alatnya namanya multi beam echo sounder ataupun single beam echo sounder. Nah, itu ya buat mendapatkan suatu kedalaman segala macam. Namun ternyata nggak sesimpel itu loh hidrografi, ternyata banyak Hmm. juga yang bisa kita pakai survei segala macam. Saya juga baru tahu kemarin lah. Ternyata misal kita mau mengukur tentang citra bawah air pun ternyata bisa loh. Kita ada alat jadi kayak promosi nggak? Ada alatnya gitu, ada alatnya kayak side scan. Nah, side scan itu nanti fungsinya kayak mengambil data citra bawah laut. Adapun nanti kayak tetap pakai GPS juga kok. Jadi GPS nih, wah ini pokoknya paling penting di GPS kayak entah itu terrestrial segala macam itu kepake semua. Di hidro pun tetap pakai GPS. Namun GPS-nya kan yang mungkin teman-teman kita tahu geomatika ya, GPS statik Hmm. lah, yang sering kita kenal segala macam. Ternyata di GPS hidrografi ini atau di kelautan ini ternyata kayak ada loh GPS yang beda atau ada loh GPS yang kadang khusus dipakai buat hidrografi. Biasanya itu hemisfer atau segala macamnya pakai GPS juga. Jadi alat-alatnya ya kurang lebih kayak
ada eco sounder, ada GPS, terus ya ada misal outputnya pengen kebutuhan-kebutuhan yang lebih advance ya pakai magnetometer, pakai side scan, banyak ternyata. Tapi yang secara umumnya itu eco sounder ya Sat ya. Mungkin bisa ditambahin ya Sat ya. Boleh Mas Satrio. Iya, jadi gitu. Sebenarnya udah cukup lengkap sih dari Mas Putra, tapi aku mau nambahin. Setelah memang kan kita hidrografi kan di laut, tapi ada beberapa alat juga nih yang kita pasang di pesisir juga, Haji. Jadi kita sebelum untuk pengolahannya ya data-datanya itu kita juga perlu water pass juga tuh sifat datar buat rata-rata air. Terus kita juga untuk pasang surut juga kita ada alatnya. Nah itu nggak semuanya walaupun kita di laut tapi nggak semua alatnya kita gunain di laut gitu, jadi masih ada di darat-daratnya Hmm, gitu. oke. Jadi kalau yang saya tangkap di sini dari survei hidrografi sendiri ini nggak hanya melulu bekerja di laut gitu Mas, maksudnya di atas air gitu. Nggak melulu seperti itu gitu untuk surveyor ya, tapi ada juga Hmm. pengerjaan-pengerjaan yang Di apa onshore namanya? juga. Yang di offshore dan ada juga masih di pantai juga gitu kan. Nah, mungkin Betul. eh kalau begitu ada tantangan tersendiri nggak Mas jadi surveyor hidrografis nih Mas? Kalau Mungkin dari apa pengalaman di pribadiku ah, ya, tantangannya adalah eh, ombak, cuaca di laut gitu. Itu sih. Soalnya kan kita resikonya tinggi ya di tengah laut ya, Haji ya. betul, Jadi kita betul nggak tahu Mas. tuh gelombang tingginya seperti apa gitu, terus hujan atau enggak. Nah itu tuh yang harus kita lebih prepare aja sih. Dan Hmm, sebenarnya tantangannya adalah mabok atau enggak kalau di perahunya gitu sih. ah, Soalnya kalau udah mabok tuh, kalau yang nggak kuat kan bisa jadi kurang perform kan nanti. iya Nah benar. itu sih yang jadi concernnya kalau misalkan mau ngambil hidrografi. Tapi lambat laut bakal belajar sih. Tuh. Kalau dari Mas Kalau dari Putra, Mas Putra gimana nih? Yang baru-baru ini nih. Oke, oke. Ngebahas yang alat tadi ya. Kayak gini loh, kayak perumpamaan ketika kita pemetaan foto udara. Pemetaan foto udara itu kan umumnya foto udara kan pakai drone kan intinya lah alatnya lah ya. Tapi kan kita juga tetap pakai GPS segala macam lah. Nah, sama halnya kayak hidrografi ini. Jadi alatnya nggak mesti harus yang ada di laut gitu. Tetap tetap kita tetap ada pengukuran RTK-nya, tetap ada water pass apa levelingnya buat dapat ya pengukuran air laut lah. Nah, kurang lebih kayak tapi intinya ya tetap ada alat umumnya itu ya sounder itu. Entah itu nanti dipasang di alat yang bergerak atau nanti yang di US mungkin dia USB yang kecil-kecil gitu. Jadi kurang lebih gitu. Pemahaman saya gitu. Nah untuk tantangannya sama aja sih kayak Satrio sih. Kayak hidrografi mah pemetaan di bawah laut mah kalau ketika foto udara segala macam kan kita remote. Sebenarnya hidrografi nih, juga ada juga kan yang remote juga kan USB. Tapi ada juga yang kita di tengah laut. Tantangannya kayak ya gitu. Kayak emang di tempat manapun kan eh, ya ini beda loh di laut gitu loh. Jadi tantangannya ya di tengah laut gitu sih. Harus makan segala macam harus fokus betul kalau nggak boleh mabuk. Kalau mabuk mah udah blank semua itu udah nggak bisa mikir lagi ya. Misal kayak satu waktu itu pengalaman mau pipis di laut tuh di mana gitu pipis di laut kan pipis di botol gitu. Tantangannya berarti tantangan gitu kalau sih. kalau pengukuran hidrografi sendiri ini Mas, dia tipikal yang sama seperti survei-survei lain, maksudnya yang kita sehari ke lapangan terus bisa pulang lagi atau ada berhari-hari di laut gitu loh Mas. Itu dia tipikal yang mana Mas? Maksudnya pelaksanaan proyeknya Mas. Oke, izin jawab ya Aji ya. Kalau sepengalaman kami itu kita eh, dari pagi sampai sore aja sih, Ci. Bisa sih sampai malam. Jadi ini tergantung kondisi Oh sebenarnya. tergantung Jadi kondisi. nggak bisa disamaratakan. Dari senior-senior juga ada tuh yang beberapa hari di tengah laut gitu. Hmm. Tuh kan ada juga yang kalau di kapal-kapal pesiar besar tuh kan mereka stay di laut. Nah itu. Jadi tergantung proyeknya terkait apa, tergantung dengan kebutuhan datanya seperti apa, terus tergantung dengan cuacanya juga mendukung atau enggak untuk melakukan
pengukuran full seharian. Soalnya waktu itu pernah tuh aku cuma berlayar, abis itu karena cuaca buruk, akhirnya langsung kembali lagi Ji. Jadi satu harian kita nggak Ah, ngapa-ngapain. Soalnya emang tergantung cuaca kan. Soalnya kan keselamatan eh, jadi nomor utama ya. Seperti itu Ji. oke. Berarti Lain aja ya. ya boleh Mas dari Mas Kayak, Putra. ya betul sih kayak pada umumnya ya Sat ya kayak balik kerja pagi pulang sore gitu pagi atau berangkat Hmm. siang kan kalau kesiangan kayak pulang pagi pulang sore kayak kayak gitu tapi ada juga misal beberapa alat yang benar-benar harus stay 25 jam kayak misal di alat lain kan GPS Order 1 kan berapa jam tuh kita harus stay Iya, di darat benar Mas. menungguin nah gitu saya baru tahu juga kemarin tuh kayak ada pengukuran arus tuh minimal tuh 25 jam jadi ya di tengah laut ya Uh, 25 jam ngamatin kedalamannya berapa, kecepatan arusnya itu berapa, nanti terus arah arah mata angin arus itu kemana kayak gitu. Jadi kayak hmm. tergantung juga pakai alat apa. Kalau kayak yang biasa survei-survei yang biasa kita lakukan ya saatnya kayak udah berangkat pagi, balik sore atau berangkat siang. Soalnya kami sering kesiangan sih kayaknya. Satria susah bangun. Bohong-bohong lagi, bohong-bohong. Itu nunggu Oke Mas, cuaca. oh nunggu cuaca Iya, benar, nunggu alasannya cuaca. nunggu cuaca itu. Iya. Karena hujan tidurnya keenakan Mas mungkin. Berarti mungkin gini Mas, apa tadi kan eh, teman-teman juga udah diceritain tantangan atau apa namanya? Ya mungkin jam kerjanya dari surveyor di hidrografi gitu Mas. Mungkin boleh sedikit cerita aja Mas pengalaman menarik atau pengalaman lucu nih dari Mas Satrio atau dari Mas Putra saat apa ada kerjaan atau melaksanakan proyek di laut gitu Mas atau saat melaksanakan proyek hidrografi gini Mas. Boleh sih Mas. Diceritain ke teman-teman biar teman-teman lebih tertarik lagi Mas di hidrografi ini Mas. Kalau lucu atau enggaknya tergantung kita lah. Iya Tapi ya Mas. pasti ada lah pengalaman menarik atau enggak ya lucu atau saya tuh Ya sebenarnya ke lapangan menarik. tuh sekali doang gitu dan ya belum 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 berpengalaman amat gitu. Beda satunya kan Ah, udah berkali-kali. Yang lucunya apa ya? Kayak menarik sih kayak kalau saya pertama kali ke sana kan excited banget loh gitu kayak saya baru tahu kayak instalasi alat kan itu kan suatu pemetaan nih. Wahana kita kan kapal. Jadi kita harus masang dulu alat di kapal. Nah, itu menurut saya hal yang menarik banget. Ternyata instalasi alat-alatnya itu bukan instalasi itu maksudnya kayak pemasangan, ngerakitnya itu ya bisa nyampe 1 hari full gitu. Biasanya kan kalau kita GPS atau depan kan ya udah berangkat yuk GPS ada langsung cetak gitu kan. Ternyata ini nggak hmm. sesimpel itu loh kayak kita harus instalasi dulu belum ada kendala segala macam ternyata eh, bisa biarkan 1 hari full. Mungkin ya karena saya waktu itu belum profesional ya makanya kayak wah masih butuh waktu lama nih penyelesaian instalasi sehari tapi itu hal yang menarik bagi saya ternyata hidrograf ini eh simple tapi nggak sesimpel itu loh gitu loh selalu Ah. kayak gitu itu Kalau dari saya dari Mas Satrio nih yang udah lumayan cukup lama berarti kan berkecimpung di hidrografi. Baru aku Ji. Oh, baru. Ya maksudnya Baru. dalam dengan dengan tadi perbandingan dengan Mas Putra gitu. betul Apa ya? Oh nih, kalau di hidrografi nih ya, kalau kita misalkan topo lah, kalau topo itu kan kayak kerja terus ya, kayak kita Hmm. ngukur terus pindah-pindah alat terus nembak sana sini. Nah kalau di hidrografi itu kalau kita udah instalasi, kita kita ya udah, habis itu kita enaknya cuma stay di laptop aja di atas kapal. Jadi kita diem aja ngeliatin jalur surveinya terus datanya gitu Ji. Jadi kita nggak banyak gerak sebenarnya di situ tuh. Tapi itu jadinya kayak cepet bosen gitu-gitu. Terus kan pemandangannya cuma air doang gitu-gitu. Tapi asiknya kalau misalnya sama teman-teman tuh biasanya aku nyetel musik Ji gitu biar asik di sana. Nah, terus tuh Ah, pengalaman paling enaknya tuh kita tuh bakar-bakar sama masak-masak di atas kapal Ji. Jadi kan kita kan dari pagi ah, sampai sore kan. Jadi kalau iya misalkan benar. kita udah sarapan nih, nah makan siangnya kita biasanya masak di kapal gitu sama teman-teman. Misalkan kita beli ikan di pembelian ikan di tepi pantai gitu-gitu tuh. Jadi seru tuh. Jadi
Sebenarnya seru sih kalau udah on boardnya gitu Ji. Menarik banget Mas ya buat apa teman-teman apa mahasiswa yang masih masih bingung untuk menentukan nanti misalkan mereka setelah lulus mau apa mengambil fokus di mana atau bahkan untuk mengerjakan TA mau ngambil fokus kemana. Tapi dari mas-mas sekalian ini di hidrografi ini apakah setelah lulus baru ke hidrografi atau dari sebelum lulus udah ada apa namanya ketertarikan di hidrografi gitu Mas? Mungkin juga bisa sekalian biar teman-teman yang tertarik di hidrografi jadi tahu apa yang mereka harus persiapkan kalau mereka pengen eh, bisa kerja di bidang yang sama kayak mas-mas kalian gitu. Boleh, Mas Oke, Putra. Mas. Ya, ya, bebas. Ada suatu quotes tuh kayak gini jadinya, kayak sebagus-bagusnya planning kita ya yang di atas yang nentuin gitu. Sama kayak saya cerita Betul. dikit ya. Kayak dari awal tuh kayak semester satu tuh saya lebih tertarik ke terestris tuh. Tertarik ke terestris, ya, oh pokoknya nanti TA saya terestris atau nanti saya magang pokoknya di tambang lah atau di mana gitu kan. Tiba-tiba waktu magang tertarik ke fotografi. Karena Oke. waktu itu pas banget temanya dapatnya fotografi lah, pembimbing fotografi. Jadi dari sana bukan meninggalkan Teresa ya, lebih tertarik ke fotografi gitu kan, bikin JNSF, Ah, fotografi gitu kan segala macam. Nah tiba-tiba waktu lulus gitu ada yang ngajakin untuk penguasaan yang ngajakin lah project hidro gitu, tiba-tiba ke hidro gitu. Jadi kayak ya bebas ah, entah, kalau saya kan dadak-dadakan tuh dari terestris ke potri walaupun itu belum belum apa ya belum lihai semua gitu belum masuk semua ya udah nyoba gitu kan kayak dari terestris water ke hidro juga gitu jadi emang nggak ada persiapan sama sekali gitu siapinnya kayak ah, dari ini ingat kata-kata saya aja siapinnya itu kayak pokoknya entah itu kerjaan pemetaan apapun ya ambil aja gitu hitung-hitung buat oke. belajar itu buat pengalaman entah itu nanti terestris kan entah itu potri kan entah itu hidro kan ya ambil aja gitu toh tetap pemetaan gitu ingat slogan kita kan Oke. petakan dunia gitu Betakan dunia, Mas. bebas metode apa aja gitu aja sih Dimanapun juga bebas, Mas. Karena betul dunia yang kita petakan, Mas. iya Oke, tapi ingat jangan dari semangat. gimana? Iya, lanjut. oke. Dari Mas Satrio Kalau dari mungkin. aku ya Ji ya, sama sih sebenarnya Mas Sutra. Mau gimana pun kita berencana kan yang menentukan yang di atas ya. Tapi setiap ada kesempatan juga rumus orang beruntung adalah kesempatan plus kesiapan Ji. Jadi misalkan kamu belum ada kesempatan nih, kamu harus mempersiapkan. Nah, mempersiapkan apa aja? Ya berarti kan kamu sekarang lagi kuliah nih. Ya berarti kamu mempelajari dengan matkul-matkul yang emang beneran harus kamu pelajarin. Jadi saat kesempatan itu hadir, kamu itu siap. Nah, itu jadilah keberuntungan. Seperti itu, Ji. Eh, Kalau dari awal, aku sebenarnya maunya fokus ke, aku nggak mau ke topografi. Mau jujur-jujuran aja nih. Oke, oke, oke. Topografi. Jadi aku kemarin aku lebih ke PJ, kalau enggak ke SIG. Aku tugas akhir ambil SIG, WebGIS. Terus tiba-tiba ada tawaran gitu Ji. Jadi awalnya aku nggak langsung survei nih, aku ngelakuin pengolahan multi beam echo sounder nah, gitu. Jadi dari awal dulu pengolahan, habis pengolahan, nah baru terjun ke hidrografi. Sebenarnya Ji, fun fact-nya adalah saat aku sidang tuh, aku ditanyain sama pembimbingku, Satrio abis lulus mau kemana? Aku bilang mau ke SIG, tapi tiba-tiba aku bilang nih, kalau nggak ke SG saya pingin ke hidrografi bu mau lintas aja gitu dan ternyata Hmm. omongan adalah doa seperti itu Ji. Yang keturutan malah di hidrografinya, Mas ya. Tuh. Aduh. Oke. Mungkin kita bisa langsung masuk ke ada satu sesi Mas, sesi pertanyaan dari followers. Tapi Boleh dari yang boleh. Banyak banget ya dari yang PM-nya. tapi saya sebelumnya mohon maaf banget Mas dari mungkin dari followers juga beberapa ada yang sama seperti saya tadi Mas mungkin belum paham atau belum bisa apa belum tahu apa itu hidrografi gitu Mas. Jadi mungkin Nggak apa-apa, kita pertanyaan pertama. sama-sama belajar di sini. Oke.
pertanyaan pertama dari @ubek underscore. Pertanyaannya gini, Min, mau nanya bedanya survei hidrologi sama survei hidrografi apa ya? Mungkin seperti itu, Mas. Bisa Hmm. dijawab sama Mas Satria atau Mas Putra. Oke, sejauh pengetahuanku ya Ji, atau penonton yang misalkan aku ada salah, kalau hidrografi tadi kan kita udah ngomong kalau hidrografi terkait pemetaan ya, pemetaan bawah laut gitu-gitu kayak pasang surut, navigasi alur dan macam. Kalau hidrologi itu sepertinya lebih ke airnya, kayak air yang di buminya gitu Ji. Jadi emang beda, udah beda beda fokus lah seperti itu. Walaupun ada hidro-hidronya, tapi kan hidronya tetap ke air-airan juga sih seperti itu. Tapi emang udah beda aja Ji seperti itu. Kalau dari Mas Putra gimana Mas? Iya, dari Mas Putra boleh. Kayak sama sih ini pandangan saya aja Iya. gitu sama kawan saya. Ya emang bedanya gitu. Kalau hidrografi emang fokus ke lebih ke pemetaannya gitu. Yang kita tahu pemetaan tuh intinya dapetin koordinat lah ya pemetaan gitu. Kurang lebih kayak gitu kan. Sedangkan hidrologi ya fokusnya tuh lebih ke airnya dan segala macam. Tapi kayak bisa jadi kan entah itu survei hidrografi juga ada juga nih output yang pengen meneliti airnya segala macam ya bisa jadi join itu bisa jadi gabung juga entah itu nanti dia kayak kualitas airnya segala macam kan bisa jadi tapi kalau secara harfiahnya aja ya secara kata-katanya ya perbedaannya ya kita lebih ke pemetaan dia lebih ke jenis airnya kita tuh kan intinya kayak koordinat lah ya koordinatnya tuh di mana Iya. gitu. Oke. Oke, Mas. Berarti gitu ya, Mas ya. Apa namanya ya, memang pada dasarnya untuk hidrografi sendiri memang pemetaan di bawah lautnya, sedangkan hidrologi ya tentang siklus air dan segala macamnya tentang perair-airan itu, Mas. Nah, mungkin nyambung juga ini ke pertanyaan berikutnya, tapi sepertinya ranahnya agak sama ya. Dari Ed Kausar Farid, pertanyaannya, mengapa air galon kontrakan saya rasanya ada tanah-tanahnya? Apakah ada kaitannya dengan hidrografi? Itu saya izin masuk ya itu kaitannya kayaknya di dompet deh. Nah, kayaknya makanya beli itu yang aduh beli merek yang asli gitu, jangan yang kayak gitu. Atau bisa jadi di Refill. lidahnya gitu. Terus sama saling ditutup ya kalau paket ya. Kamu habis ini nggak saya ya kalau paket ya. Ya enggak. Dari Mas Satria ada ingin ditambahkan, Mas? Apa itu ya lebih ke kalau jenis air nih kayak jenis air layak atau enggaknya nih kalau diminum mungkin ke hidrologi sebenarnya Ji itu Ji mungkin Ji. Iya benar. Tapi nih Hidrologi. kalau kamu mau tahu nih sebenarnya bisa kolaborasi sama SIG Ji misalkan ada SIG itu untuk menambahkan informasi daerah dengan kualitas air yang layak minum nah itu bisa sebenarnya tapi udah nggak di Hmm, geografinya. karena pada basicnya memang hidrografi, apa memang cuma ke laut atau gimana tuh, Mas? Maksudnya kan hidro kan Enggak, secara secara arti kan hidro air gitu, Mas. Grafi air ya. pemetaan. Jadi apa? Apakah yang dipetakan hanya air-air yang di laut atau bagaimana sih, Mas? Atau gimana gitu? Ya, jadi enggak sih, Ji. Jadi enggak di laut aja nih kita kemarin juga ada kerjaan di Sungai Kapuas juga bisa atau di perairan-perairan lain seperti waduk atau danau juga bisa yang ada Hmm. air-airnya aja. Tapi ya karena memang tujuan atau dari ininya si hidrografi memang untuk memetakan area-area yang ada airnya tadi gitu ya, Mas ya. Mm-mm. Nah, oke. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Mas, dari @yuriko.b. Bagaimana peran SIG di hidrografi? Gitu, Mas. Dan di selanjutnya, ayo kolaborasi WKWK. Dari Mas Yor, Terima kasih Mas. Mas dananya sepuh itu sepuh sepuh SIG tuh yang nanya tuh. Ya, sepuh SIG bener, Mas. Kemarin sebelumnya jadi apa? Jadi pembicara juga di sini, Mas. Kapan-kapan kita bertiga sama Mas Riko kalau jadi kolab Oke, ya. siap. Amin, amin gitu kan. Sebenarnya Oke, peran Mas. Boleh, Mas. peran SIG kan sistem informasi geospasial kayak namanya juga informasi lah. Informasi itu disajikan secara geospasial. Ya, bisa, pasti bisa. Tapi caranya mungkin ya kita diskusikan ya nanti.
Soalnya saya belum tahu caranya, tapi pasti bisa lah kita integrasikan kayak kayak ya begitulah pasti bisa. Saya nggak tahu lagi mau ngomong apa, tapi pasti bisa Mas. Nanti Persis. ketika kita ada ide kita ngobrol kita collab, insya Allah. Kalau dari Mas Satrio mungkin ingin menanggapi juga pertanyaan dari Mas Yur. Sebenarnya kalau SIG sendiri, menurutku ya, kita mau dimanapun, kamu pasti menggunakan SIG. Jadi kan SIG kan basicnya kayak kita suatu sistem pakai komputer untuk menganalisis suatu apa ya data-data terus kita menyajikannya gitu kan. Nah sama aja di Betul. hidrografi kita kan ada data-data tuh. Nah data-data itu kita analisis untuk menampilkan eh, keluaran yang kita inginkan seperti peta apa-apa. Nah itu kan sebenarnya SIG juga sepertinya. Jadi mungkin kolaborasinya adalah di setelah surveinya seperti itu. Pengolahan datanya, menganalisis datanya, gitu-gitunya. Itu Berarti SIG juga ya, sebenarnya. iya benar juga sih. Di pembuatan ini mungkin ya Mas apa saat hasil survei hidrografi yang udah diukur dan udah dijadikan peta mungkin bisa dibuatkan versi apa namanya websnya atau versi Hmm, digitalnya yang lebih yang lebih keren lagi gitu betul, Mas. betul. Kan ada Oke, gimana Mas? dari kementerian-kementerian juga kan ada peta-peta laut. Nah itu kan sebenarnya kalau Hmm. di webkan itu sebenarnya udah SIG sebenarnya Ji. Oh iya benar juga. Gitu. Cuma tinggal gimana penggunaannya lebih lanjut gimana dia bisa apa namanya Hmm. lebih lebih apa namanya ada kegunaannya lagi gitu Mas ya Ya, Iya mungkin untuk lebih kita betul. kembangkan ada inovasi-inovasi lain. oke mungkin pertanyaan terakhir dari followers ya Mas dari @geomut_, ya Mas teman-teman angkatan 19 ya Mas. 15 nih. Ini kamu ya, ini adminnya juga nih. Ini dia nggak? Bukan, bukan. di Ini per, yang nanya admin 3 ini kayaknya. Admin juga. tiga. Oke pertanyaannya dari @geomut_, ada loker di Hidro nggak Bang? Waduh, waduh, waduh. Calling aja bang. Itu ya buat teman-teman yang mau siapa tahu ada minat ini bisa menghubungi Mas Satrio. Boleh, boleh. Nanti kalau ada kesempatan kita kolaborasi ya semua untuk UPNYK untuk memetakan dunia. Betul. Oke. Dan Mas Satrio di bagian laut-lautnya. Dan Mas Putra juga. Iya, Mas Putra, Mas Putra. Oke, Mas, mungkin dari ini eh, ada ini sih Mas apa namanya dari itu tadi pertanyaan terakhir dari followers ya Mas. Kemudian mungkin dari saya ini sih Mas apa namanya eh, bolehlah dari Mas Satrio dan Mas Putra ada ngasih ujangan-ujangan atau motivasi-motivasi buat mahasiswa-mahasiswa yang masih giat-giatnya kuliah ini masih bertarung dengan sibuknya dunia perkuliahan ini Mas. Mungkin bisa dari Mas Satrio atau dari Mas Putra duluan. Bangsat. Kalau dari aku, kuliah nikmatin dulu aja Ji. Kuliah tuh. Serius deh, bakal kangen banget nih. Aku sama Putra baru ngerasain juga nih kayak kangen-kangen nongkrong-nongkrong gitu-gitu. Tapi yang perlu diingat adalah eh, kuliah juga kan intinya kita eh, menimba ilmu ya, gitu. Jadi jangan lupain tuh. Terus mungkin kalau dari aku sih pesannya ya, kayak ini udah aku utarain tuh tadi tuh, untuk keberuntungan adalah kesempatan dan kesiapan. Jadi saat di kuliah ini sebelum kalian ke dunia kerja, siapin betul-betul bekalnya, ilmu-ilmunya seperti itu. Mhm. Terus selain ilmu juga yang jangan lupa juga terkait attitude. Soalnya di dunia kerja juga kan sangat penting attitude itu nomor satu sebenarnya sih. Terus apa ya? Dan jangan tertutup terkait kesempatan-kesempatan baru. Mungkin kamu takut nih ada kesempatan tapi kamu takut, tapi jangan, karena
eh, semuanya kita dari nol dan semuanya akan belajar, dan nggak apa-apa juga kalau misalkan gagal di awal-awal gitu. Jadi apapun kesempatannya, apapun itu ambil aja dulu gitu. Kalau dari Mas Putra mungkin buat teman-teman yang masih kuliah nih. Sama kayak Mas Satrio sih. Intinya yang pertama tuh ya dinikmatin dulu. Tapi jangan lupa kayak output utama. Output kan jadi bahasanya ilmiah banget ya. Tujuan utama kita kuliah itu kan menimba ilmu, lulus dan segala macam kan. Itu tujuan utama kita. Jangan lupakan itu. Walaupun kita menikmati, jangan sampai terlena dan membuang itu. Dan untuk teman-teman ya angkatan berapapun di sini yang masih struggle lah atau masih ada kesulitan lah ataupun teman-teman siapapun lah entah itu yang lagi kerja segala macam sih kan ada keluh kesah segala macam ya. Benar, Kayak Mas. kata papa saya gini, ada quote dari papa saya, salam ya buat papa saya, tapi dia nggak main IG sih. Halo. Kata papa saya gini, kayak hidup tuh emang ada masa keluh dan kesahnya, tapi nggak usah kita keluh kesahkan, jalani saja, semangat saja, insya Allah akan terselesaikan. Mungkin itu saja. Oke, berarti Semangat aja. intinya memang kita apa namanya Mas harus tetap nikmatin dulu aja ya masa-masa kuliah ini, tapi juga jangan lalai. Apapun memang dimanapun juga memang akan ada masa-masa berkeluh kesah, jenuh atau sebagainya gitu Mas. Pasti. Oke, mungkin buat teman-teman kita udah sampai di penghujung acara kali ini. Terima kasih buat Mas Satrio Jati Wicaksono dan Mas Muhammad Putra Agustian dari angkatan 2019 yang lagi apa namanya tadi lagi sibuk-sibuk ya mengerjakan proyek-proyek tentang hidrografi ini. Ibu menyambut Ramadan. Ya benar, sibuk menyambut Ramadan ya. Iya ya. Apa namanya? Kita juga ini Mas, ya Mas, bareng Mas. Apa mengucapkan Boleh. apa? Nanti di uploadnya hari pertama Ramadan ya. Siapa? Nungguin buka. Buat ngabuburit Buka aja, konten buat ngabuburit, Ji. buat konten ngabuburit. Oke. Apa Mas enaknya Mas kata-katanya Mas? Saya Oke, selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah ya Mas. Aku juga lupa sih. Iya, pokoknya selamat menunaikan ibadah Kamu puasa. jangan ya, puasa. 1445 Hijriah. Kamu menunaikan ibadah puasa deh. Untuk Ila jangan buka jam 12. Ingat ya. Ila tuh hobi Oke. buka jam 12. Ya, banyak pesen. Ya, oke, berarti udah sampai di sini. That's all for today, GP Gangs. Dengan saya Haji Irawan. See you on the next podcast. See ya. Bye. See you. Terima kasih, Hamte Games. Bye.